Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast JJ Juni. Oke, sebelumnya saya mau terima kasih dulu buat kalian semua yang sudah mau mendengarkan podcast saya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan yang berlimpah, amin. Baik, kali ini saya akan membahas tentang terapi autisme bisa dilakukan orang tua di rumah ya. Sengaja saya mengangkat tema ini karena saya tahu gimana sih rasanya kalau anaknya didiagnosa mengalami gangguan autisme. Rasanya terpukul, juga bingung harus gimana gitu. Pengen sih melakukan terapi, tapi kendala di biaya terapinya. Ada juga yang mungkin saja tinggalnya di daerah-daerah yang sama sekali tidak ada terapisnya dan bingung harus melakukan terapi di mana, harus gimana, pokoknya bingung deh gitu. Nah, ini dia yang akan saya bahas malam ini ya. Jadi untuk mengetahui apakah anak kita itu mengalami gangguan autisme atau tidak, yaitu kita kenali dulu apa saja cirinya. Jadi sebelum kita ke cirinya, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya, apa itu autisme. Autisme itu adalah suatu gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, kemudian berinteraksi serta berperilaku. Apa saja sih ciri-cirinya? Nah, ciri yang pertama adalah mengalami gangguan perilaku ya, seperti membahayakan diri sendiri, contohnya kayak menggigit tangannya hingga terluka, kemudian membenturkan kepalanya ke tembok dengan keras. Kemudian contoh lain gangguan perilaku yang lain seperti dia suka memakan makanan tertentu ya yang dia suka. Jadi selain dari makanan yang dia suka itu dia tidak mau makan gitu. Kemudian ciri yang kedua ini adalah tidak merespon bila namanya dipanggil. Nah, anak tidak merespon ini bukan karena dia pendengarannya bermasalah ya, tapi karena dia terlalu fokus dengan suatu objek yang menurutnya sangat menarik gitu. Karena itu dia tidak merespon ketika namanya dipanggil. Ciri yang ketiga yaitu tidak meniru. Anak autis ini tidak suka meniru ya, seperti meniru menepuk tangan, kemudian tersenyum, melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Jadi kalau orang menepuk tangan gitu dengan riangnya gitu di depan dia tidak akan meniru begitu saja ya, dia tidak akan meniru. Begitu juga dengan tersenyum, orang tersenyum pada dia tidak akan tersenyum balik sama orang tersebut. Jadi ya dia tidak akan meniru gitu. Kemudian ciri yang keempat yaitu dia tidak suka bermain peran. Jadi bermain peran di sini maksudnya adalah sekelompok anak yang sedang bermain, yang pura-puranya jadi ayahnya, pura-puranya jadi ibunya, kemudian ada juga yang jadi tantenya, anaknya dan sebagainya. Nah, itu kalau di anak yang mengalami gangguan autis, dia tidak akan menyukai permainan peran seperti itu ya. Kemudian selanjutnya
ciri yang kelima, yaitu suka melakukan gerakan yang berulang-ulang seperti menepuk tangan, kemudian mengayunkan tangan atau memainkan jari-jari dan tidak mengenal situasi ya. Jadi dia akan melakukan itu terus-menerus berulang-ulang kali dalam waktu yang lama. Tapi kalau dia tidak melakukannya, maksudnya kalau dia melakukannya hanya sebentar saja gitu ya, artinya dalam batas waktu yang wajar itu tidak apa-apa dan itu tidak termasuk ciri dari autis itu sendiri. Kemudian yang keenam ini dia tidak menjawab pertanyaan dengan benar. Ketika orang bertanya padanya, dia akan dia akan cenderung mengulangi pertanyaan tersebut. Kalau sudah seperti itu, tidak ada salahnya untuk kita belajar cara bagaimananya melakukan terapi pada anak yang mengalami gangguan autisme, sehingga ketika anak sudah dewasa nanti dia sudah lebih mandiri ya, dan tentunya tidak akan menguras banyak tenaga orang tuanya ketika dia mau BAB kah, atau mau mandi kah, atau kegiatan makan gitu. Itu artinya dia sudah bisa melakukan itu semua sendiri tanpa perlu bantuan orang tuanya. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit mengenai terapinya seperti apa dan cara terapi yang saya sarankan ya, yaitu minimal kemandiriannya dulu. Misalkan kalau mau ke kamar mandi ya, itu kita harus siapkan dan tunjukkan beberapa kartu kepadanya, kartu yang tentunya ada gambarnya, kartu yang yang menggambarkan sesuai dengan apa yang dilakukan gitu, kegiatan yang dilakukan. Kenapa? Karena anak autis itu mereka belajar visual ya. Jadi kalau mau ke toilet, kita tunjukkan tahapan-tahapan kartunya yang sesuai ya, dan minta dia untuk ikuti seperti gambar yang dilakukan di kartu itu. Misalkan mau mandi, ya gimana caranya dia mengambil air di bak mandi dengan gayung, kemudian menyiraminya dari kepala sampai semua badannya itu basah. Bagaimana caranya dia melepas baju dan seterusnya sampai selesai gitu. Nah, itu dia melakukannya dan dia bisa melakukan dengan cara mengikuti gambar yang ada di kartu tersebut. Kenapa harus melakukan terapi? Nah, perlu kita ketahui bahwa autisme ini bukan suatu penyakit ya, melainkan suatu gangguan perkembangan yang mana cara penanganannya itu berupa terapi. Berbeda dengan suatu penyakit. Nah, kalau penyakit itu bisa diobati dan bisa menyembuhkan. Kalau autisme ini butuh yang namanya terapi, sehingga ke depannya anak akan jauh lebih mandiri, kemudian jauh lebih unggul ya dalam hal bakatnya yang tentunya itu juga dilatih, sehingga dengan bakat yang dia punya akan bisa membantunya mendapatkan sedikit penghasilan dari situ. Oke, kurang lebih terapinya seperti itu ya gambarannya. Untuk selebihnya kalian bisa pelajari
dari YouTube ya, karena banyak sekali cara-cara terapinya yang di share di YouTube dan bisa kalian praktekkan di rumah. Jadi sebenarnya terapi itu ada beberapa macam sih ya. Di antaranya ada terapi wicara, terapi okupasi, terapi komunikasi, seperti itu. Nah, untuk awal-awal yang penting kita coba lakukan terapi kemandirian dulu. Oke, jadi seperti itu dulu yang dapat saya sampaikan. Dan juga satu pesan yang ingin saya utarakan pada kalian semua, jadi tidak selamanya kita berada di samping mereka ya, karena ya suatu saat nanti kita akan semakin menua dan semakin tidak kuat itu. Kebayang gak sih kalau mereka masih belum tertangani dan masih saja bergantung sama kita sampai mereka dewasa, sementara kita semakin hari semakin tidak kuat lagi karena faktor usia kita sudah semakin tua gitu ya. Nah, untuk itu tidak ada kata terlambat untuk segera melakukan terapi pada anak ya. Seperti yang sudah saya katakan, minimal latih kemandiriannya dulu ya. Ya, jadi gitu ya. Dan oke, segitu dulu pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, dan sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.